Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Asyifah, anggota dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan pemodelan matematika tentang pengaruh publikasi promosi 12.12 terhadap peningkatan pelanggan pada salah satu toko di Shopee. Tujuan pemodelan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh adanya publikasi promosi 12.12 terhadap peningkatan pelanggan pada salah satu toko di Shopee. Fakta dari pemodelan ini adalah yang pertama, promosi 12.12 akan dipublikasikan melalui media sosial dan aplikasi resmi Shopee. Kedua, data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari responden melalui Google Form, di mana responden berusia antara 18 sampai 30 tahun. Nah, selanjutnya diasumsikan bahwa responden sudah memiliki aplikasi Shopee dan merupakan pelanggan dalam satu toko yang mengikuti promosi 12.12. Kemudian, responden yang mencari informasi dari OA atau official account atau menyalakan notifikasi berarti terpengaruh publikasi OA dan berencana untuk membeli. Dan responden yang mendapatkan informasi dari grup, teman, ataupun selebgram berarti termasuk publikasi non-OA. Lalu, responden yang tidak mengetahui informasi akan diberikan publikasi non-OA yang sama rata. Nah, untuk responden yang akan membeli itu tidak akan berubah pikiran, sedangkan responden yang tidak membeli dapat berubah pikiran menjadi ingin membeli. Nah, untuk mengumpulkan datanya, kami melakukan survei dengan menggunakan Google Form. Nah, ini untuk pemodelan matematikanya. Bisa dilihat seperti gambar tersebut, yaitu variabel X di sini adalah banyaknya orang yang membeli, dan variabel Y adalah banyaknya orang yang tidak membeli. Dengan parameter alfa, yaitu laju orang yang akan membeli, beta adalah laju perubahan orang yang tadinya tidak mau beli menjadi ingin membeli, dan gamma adalah laju orang yang tidak mau beli. Sehingga didapatkan dua persamaan, yaitu dx per dt sama dengan alpha x ditambah beta xy, dan dy per dt sama dengan gamma y dikurang beta xy, di mana dx per dt adalah tingkat pertumbuhan dari populasi x terhadap waktu yang dipengaruhi oleh alpha x atau banyaknya populasi x, dan beta xy atau banyaknya perubahan populasi x yang dipengaruhi oleh populasi y. Kemudian dy per dt adalah tingkat pertumbuhan dari populasi y terhadap waktu yang dipengaruhi oleh gamma y atau banyaknya populasi y, dan beta xy atau banyaknya perubahan populasi x yang dipengaruhi oleh populasi y. Nah, ini adalah keterangan dari variabel dan parameter yang digunakan pada pemodelan yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Kemudian, berdasarkan hasil survei, diperoleh sebanyak 104 responden, di mana 56 responden dipastikan akan membeli, sehingga peluang atau nilai alfanya yang didapatkan adalah 1, dan 48 responden tidak membeli. Dari responden yang tidak membeli ini, dipastikan 40 responden tidak akan membeli, sehingga nilai gammanya yaitu 40 per 48 sama dengan 0,8333. Dan 8 responden sisanya dapat berubah pikiran menjadi ingin membeli, dengan peluang 8 per 48 sama dengan 0,1667 yang merupakan nilai betanya. Kemudian, nilai alfa, beta, dan gamma yang tadi sudah didapatkan
akan disubstitusikan ke dalam persamaan. Sehingga kita punya persamaannya menjadi alfa X ditambah beta XY sama dengan X ditambah 0,1667 XY dan gamma Y dikurang beta XY sama dengan 0,8333 Y dikurang 0,1667 XY. Selanjutnya akan dicari titik ekuilibrium dari persamaan tersebut dengan dibentuk matriks Jacobiannya, yaitu 1 plus 0,1667Y, 0,1667X, minus 0,1667Y, 0,8333 dikurang 0,1667X. Kemudian diperoleh dua titik ekuilibriumnya. Yang pertama yaitu titik 0,0. Dari sini diperoleh nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 0,8333. Untuk titik ekuilibrium 0,0 tidak stabil dikarenakan tidak ada pelanggan yang akan membeli maupun tidak akan membeli, sehingga tidak akan mempengaruhi peningkatan pendapatan toko tersebut. Dan yang kedua, titik 4,999, minus 5,999 atau bisa dibilang titik 4, min 5. Nah, titik ekuilibrium ini tidak memenuhi karena nilai Y di sini itu negatif, sedangkan jumlah orang tidak mungkin negatif. Jadi, titik ekuilibrium ini tidak memenuhi. Kemudian akan dicari bentuk grafik pertumbuhan dari populasi X dan populasi Y. Di sini saya menggunakan program Python dan didapatkan grafiknya yaitu sebagai berikut. Grafik pertumbuhan X naik monoton, artinya terdapat perubahan pelanggan yang ingin membeli dan mengetahui promosi 12-12 tersebut, serta terdapat pengaruh dari Y, yaitu orang yang awalnya tidak mau membeli menjadi ingin membeli. Sedangkan grafik pertumbuhan dari populasi Y itu tidak ada perubahan atau nol, dikarenakan pelanggan yang tidak mau membeli tidak terpengaruh oleh pelanggan yang mau membeli untuk ikut membeli. Kesimpulannya dari pemodelan matematika ini tentang pengaruh promosi 12-12 terhadap peningkatan pelanggan pada suatu toko di Shopee dipengaruhi oleh semua parameter di mana bisa didapat banyak sekali kemungkinan. Dalam survei yang telah dilakukan, didapatkan kemungkinan yaitu toko pada Shopee tersebut bisa saja tidak mendapat pengaruh peningkatan pelanggan dari promosi 12-12. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Sebagai contoh, faktor pelayanan toko yang buruk dan membuat pelanggan enggan untuk membeli pada toko tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari pemodelan matematika tentang pengaruh promosi 12-12 terhadap peningkatan pelanggan pada suatu toko di Shopee. Semoga dapat diterima dengan baik dan jelas ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.